Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan identifikasi penyakit pada tanaman cabai. Saya sendiri, Pipin Ana Pratiwi, dengan NIM 134210055. Saya Rangga Alfazri Lumban Tobing dengan NIM 134210056. Saya Owena Petrisya Ginting dengan NIM 134210065. Saya Rusma Safrinta Media dengan NIM 134210066. Saya Maika Filiana dengan NIM 134210078. Saya Rizka Ahyari Putri Diana dengan NIM 134210100. Penyakit yang ditemukan pada tanaman cabai yaitu tanaman kerdil. Tanaman kerdil disebabkan oleh virus Gemini yang disebarkan oleh hama kutu kebul. Gejala yang timbul akibat virus Gemini yaitu tumbuhan tumbuh secara abnormal, daun menguning, bunga rontok, daun kecil, serta menggulung. Kemudian pada lahan yang diamati terdapat 120 tanaman, sehingga terdapat 12 tanaman sebagai sampel. Dari sampel tersebut, terdapat 4 tanaman yang terserang oleh virus Gemini, sehingga insidensi penyakit yaitu 4/12 dikali 100%, yaitu 33,33%. Sehingga pengendalian yang dapat dilakukan pada tanaman kerdil yaitu memberikan pupuk kompos atau pupuk kandang, rutin membersihkan lahan dari gulma, dan melakukan penyemprotan insektisida sistemik secara bergantian dengan insektisida kontak. Ini adalah daun tanaman cabai yang menguning karena terkena penyakit virus kuning. Gejala yang ditunjukkan adalah helai daun mengalami vein clearing, dimulai dari daun pucuk, berkembang menjadi kuning terang. Tulang daun menebal, dan daun menggulung ke atas. Nah, infeksi yang lebih lanjut itu menyebabkan daun-daun mengecil dan berwarna kuning terang, tanaman kerdil dan tidak berbuah. Penyebab penyakit yaitu adalah virus Gemini yang ditularkan oleh serangga vektor kutu kebul atau Bemisia tabaci. Jumlah tanaman dalam petak yaitu 120 tanaman. Jumlah sampel 10% dari jumlah tanaman yaitu 10% dikali 120 sebesar 12 tanaman. Nah, jumlah sampel yang sakit ada 6 tanaman. Perhitungan insidensi adalah 6/12 dikali 100% yaitu 50%. Pengendalian yang disarankan yaitu yang pertama, eradikasi tanaman sakit, yaitu dengan cara mencabut dan memusnahkan tanaman yang sakit agar tidak menjadi sumber penularan. Yang kedua ada sanitasi lingkungan, yaitu dengan membersihkan gulma yang dapat menjadi inang virus kuning. Yang terakhir ada rotasi tanaman, dengan tanaman bukan inang virus kuning, terutama bukan tomat, kentang, tembakau, dan timun. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyakit tanaman pada tanaman buah cabai, yaitu penyakit busuk buah atau disebut juga dengan Anthranoxa. Nah, penyakit busuk buah ini tidak hanya menyerang pada tanaman cabai saja, akan tetapi juga menyerang pada tanaman jenis lainnya. Nah, namun yang lebih dominan penyakit ini mudah terserang pada tanaman cabai. Penyebab penyakit busuk buah ini dikarenakan oleh cendawan, yaitu jenis jamur yang aktif berkembang biak, terutama pada daun dan buah cabai. Dan kelamaan akan meluas dan membesar hingga mudah menyebar. Nah, penyakit ini sering menyerang pada buah cabai yang masih muda, bahkan juga pada buah yang hampir tua, dan mengakibatkan adanya gagal panen. Adapun gejala serangan dari penyakit Anthranoxa yang disebabkan oleh infeksi cendawan Coletroticum sp yang menunjukkan gejala bercak coklat kehitaman yang kemudian akan meluas menjadi busuk lunak. Pada bagian tengah bercak terdapat kumpulan titik-titik hitam yang merupakan koloni cendawan, sedangkan tanaman yang terserang Anthranoxa akibat infeksi cendawan Glossoperium sp menunjukkan bercak coklat dengan bintik-bintik berlekuk. Pada bagian tepi bintik-bintik tersebut berwarna kuning, membesar, dan memanjang. Jika kelembapan tinggi, cendawan akan membentuk lingkaran, memusat atau konsentris berwarna merah jambu.
Serangan pada buah cabai biasanya diawali dari bagian ujung buah yang mengakibatkan debak atau mati ujung. Jumlah tanaman buah cabai dalam petak yaitu sebesar 120 atau 3 bedengan dengan jumlah 12 sampel tanaman. Dan jumlah sampel yang sakit busuk buah atau Anthranoxa ada 3. Nah, dari semua ini kita tahu bahwa insidensi yang telah dihitung sebesar 25%. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian busuk buah cabai itu atau bagaimana bisa cabai itu busuk. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengendalian dari busuk cabai ini. Biasanya busuk cabai itu disebabkan oleh dua, yaitu oleh bakteri, dan yang kedua itu oleh lalat buah. Dan pengendalian untuk busuk pada cabai dari bakteri ini yaitu bisa dengan memilih benih yang tahan dari bakteri, bisa penanaman tidak terlalu rapat, apalagi itu pada saat musim penghujan, jadi harus disesuaikan. Lalu bisa menggunakan mulsa plastik untuk mengurangi penguapan media tanamnya, dan bisa untuk bahan kimianya itu bisa menggunakan penyemprotan oleh bakterisida. Dan yang kedua itu biasanya terjadi karena lalat buah. Pengendaliannya yaitu bisa awal dari produksinya itu memilih bibit yang tahan oleh serangga, penyakit lalat buah ini. Terus bisa dengan penanaman yang benar, yaitu tidak menanam pada bekas yang kemarin sudah ditanami. Dan yang terakhir bahan kimia yaitu penyemprotan insektisida. Selanjutnya, penyakit yang ditemukan pada tanaman cabai adalah penyakit bercak daun. Gejala yang dapat dilihat dari penyakit ini yaitu berupa bercak kecil berbentuk bulat dan kering. Bercak meluas sampai diameter sekitar 0,5 cm. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Bercak yang tua dapat menyebabkan lubang. Apabila terdapat banyak bercak, maka daun cepat menguning dan gugur, atau langsung gugur tanpa menguning terlebih dahulu. Penyakit bercak daun cabai adalah salah satu penyakit terpenting yang menyerang cabai di Indonesia. Bercak daun atau biasa disebut dengan frog eyes disebabkan oleh Cercospora capsicum atau sejenis cendawan atau jamur antagonis perusak tanaman. Selanjutnya, karena sampel yang dipakai adalah 12 tanaman dan terdapat 12 tanaman yang ditemukan yang terkena bercak pada lahan, maka perhitungan insidensinya yaitu 12/12 dikali 100% sama dengan 100%, yang artinya seluruh tanaman pada sampel itu terkena bercak. Maka dari itu, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan rotasi tanaman yang tidak sejenis, yang kedua yaitu menggunakan varietas tahan penyakit bercak, yang ketiga yaitu menggunakan mulsa plastik pada musim hujan, yang keempat yaitu menggunakan PHT yang baik, yang kelima yaitu membuat bedengan lebih tinggi di musim hujan, yang keenam yaitu membuat sistem drainase yang lebih baik, yang keenam yaitu pengaturan jarak tanam yang lebih berjarak, tidak terlalu mepet, dan yang selanjutnya yaitu pengolahan lahan yang baik, dan terakhir yaitu yang jelas penyemprotan fungisida.